Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video sebelumnya saya sudah merakit baterai lithium iron phosphate ini yang prismatik berkapasitas 50 ampere. Jadi ini sekarang sudah menjadi sistem 12 volt menggunakan BMS. Kemudian ini sudah ada kabel-kabel untuk konektornya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengisi baterai pak ini supaya bisa full. Kemudian nanti akan saya tes kapasitas realnya. Saya sekarang ada adaptor ini switching. Jadi di sini DC outputnya itu bisa sampai untuk sistem 24 volt. Untuk batas bawahnya sebenarnya masih bisa disetting. Ada trim potnya itu voltase adjustment mulai dari 11 volt sampai di angka 27 volt untuk maksimalnya, dan ini memiliki rating 10 ampere. Jadi saya akan gunakan charger ini untuk mengisi baterai pak yang sudah saya rakit ini. Sekarang saya koneksikan dulu untuk kabel-kabelnya. Oke teman-teman, ini baterainya sudah saya siapkan dan akan dilakukan pengurasan untuk menguji kapasitas real dari baterai pak ini. Kita lihat tadi voltase selesai di charger itu 14,6. Sekarang sudah saya biarkan selama 1 jam lebih, turun di 14,45 volt. Untuk mengukur kapasitas dari sebuah baterai pak itu metodenya adalah dikuras. Jadi bukan dari pengisian. Mengetahui sebuah kapasitas energi dari baterai, baik aki ataupun baterai lithium, itu metodenya adalah dikuras. Artinya di discharge, dan kita bisa tahu energi yang tertampung dari baterai ini itu berapa. Energi yang bisa keluar dan bisa kita manfaatkan. Nah, baterai pak ini kan sistemnya 12 volt. Akan saya kuras menggunakan kit step up regulator yang ini. Ini kit step up. Jadi metode pengurasannya, baterai 12 volt ini akan saya kuras energinya dan akan saya transfer ke baterai pak Powerwall yang saya miliki. Ini kan sistem 12 volt, ini sistem Powerwall 24 volt. Jadi harus dinaikkan tegangannya supaya bisa mengisi baterai lithium yang ada 7 pak ini. Kemudian untuk mengukur energi atau metering energinya, saya menggunakan PZTM 015. Ini alat yang sudah sering saya gunakan. Saya rangkai dahulu untuk alat-alatnya. Untuk pemasangan alat metering energi, ini saya pasangkan sebelum masuk ke kit step up regulator ya. Jadi pemasangannya itu dari baterai menuju ke kit regulator. Kenapa kok tidak dipasang di bagian ujung sini? Karena kit step up regulator ini punya efisiensi. Jadi energi yang ditransfer dari baterai ke alat ini nanti tidak 100% akurat kalau kita masang alatnya di sini. Karena itu, alat PZTM 015 saya pasangkan di baterai yang menuju ke input kit step up regulator. Jadi ini benar-benar real kapasitas dari sebuah baterai pak ini.
Nah oke, ini sudah selesai saya pasang semua alat-alatnya. Jadi mulai dari baterai, masuk ke alat metering energi PCTM 015, kemudian nanti diteruskan ke step up regulator. Kemudian outputnya ini nanti akan saya pasangkan untuk baterai pak Powerwall yang saya miliki. Jadi ini sekarang kalau dikoneksikan udah nyala. Ini berjalan karena sudah ada arus yang masuk untuk menyalakan kit regulator. Ini udah saya restart semua, nol semua. Kita matikan dulu. Saya akan kencangkan ini, kemudian lanjut untuk memasangkan kabel-kabel ini, kabel output dari step up regulator ke baterai, ke sistem baterai PLTS Powerwall yang saya miliki. Saya lakukan adjust dulu untuk menjadikan output dari alat ini di voltase 28 volt. Outputnya sekarang sudah di angka 28 volt. Lanjut untuk koneksikan kabel-kabel ini ke jalur baterai PLTS Powerwall yang ini. Pemasangan kabel plus nanti akan saya pasang di sebelah sini, di busbar plus dari Powerwall. Yang minus saya akan pasangkan di bagian sini, dijepit di shunt resistor yang ini. Kabel plusnya udah terpasang. Sekarang kabel minusnya saya akan jepitkan di bagian baterai negatif dari Powerwall. Saya akan pasangkan di bagian sini. Nah sekarang mulai menguras 6 ampere 91 watt. Ini yang dikuras dari baterai menuju ke alat ini. Akan saya naikkan untuk ampernya supaya bisa lebih cepat. Alat ini, kit step up regulator ini bisa di-input arus maksimal di 30 ampere. Nanti akan saya setting kemungkinan di angka 15 atau sampai 20 ampere. Tapi perlu kipas tentunya, karena nanti biasanya kalau untuk arus tinggi, kit ini mengalami peningkatan suhu terutama di induktor ini. Sama di heatsink ini. Meskipun ada kipas bawaan, tapi akan saya pasangkan kipas eksternal nanti. Sekarang saya naikkan dulu untuk adjust current atau ampernya di bagian sini. Ada trim pot ini. 9 ampere, 10 ampere, 12 ampere, 13, 14, 15,4 ampere, 16. Oke, sekarang saya akan pasangkan kipas dulu untuk mendinginkan alat ini supaya tidak terjadi overheat. Kipasnya udah nyala, jadi ini mendinginkan kitnya. Saya tingkatkan menjadi 20 ampere coba ya. Sekalian 18. Oke, 20 ampere. Jadi sekarang pengurasannya dengan arus 20 ampere. Saya cek dengan clamp meter Fluke yang punya akurasi cukup tinggi. Untuk Fluke-nya 20,66, di PZTM terbaca 20,1 ampere. Ada sedikit beda. Untuk outputnya ini 8,75 ampere. Ini yang masuk ke sistem PLTS Powerwall saya. Oke, jadi sekarang saya sedang menguras baterai lithium iron phosphate EV cell 50 ampere. Metode pengurasan dengan cara ini cukup efektif karena kita tidak sia-sia membuang energi yang sudah ada di dalam baterai pak ini. Jadi tetap bisa dimanfaatkan, ya mungkin jadi terpotong efisiensi dari kit ini. Dan sisanya tetap akan disimpan di dalam baterai Powerwall yang saya miliki. Jadi kita tunggu nanti hasilnya setelah selesai dikuras. Ini biasanya nanti akan cut off di BMS-nya. Setelah itu kita lihat hasilnya di alat ini.
Oke teman-teman, sekarang proses pengurusan sudah selesai. Ini kit PZTM untuk energi meternya sudah mati. Jadi indikasi bahwa baterainya atau BMS-nya ini sudah protect. Jadi tidak mengalirkan energi lagi ke arah baterai PLTS Powerwall. Sekarang saya lepas dulu untuk kabel jumper ke sini. Sekarang kita tes untuk voltase di baterai sisa berapa. Di multimeter 11,11 volt ya, 11,1. Sekarang untuk menyalakan ini saya harus melepas beban dulu, baru nanti bisa nyala supaya BMS-nya ini rilis protect-nya. Bentar saya lepas dulu untuk kipasnya. Oke, sudah nyala lagi. Kita lihat sekarang untuk hasil pengurasan. Jadi ini hasilnya ya teman-teman, 50,4 ampere hour. Untuk energinya 634 watt hour. Ini pengurasan dengan lama waktu 2 jam 39 menit. Tadi pengurasan itu di sekitar 20-an ampere rating discharge-nya. Saya akan cek dulu untuk voltase di tiap-tiap baterai. Ini untuk baterai pertama 2,9 volt, baterai kedua 2,68 volt, baterai ketiga 2,77, baterai keempat 2,8. Oke, jadi setelah ini saya akan menguji efisiensi sel dari baterai pak ini. Caranya adalah dengan menghitung atau mengukur energi yang digunakan untuk mengisi kembali daya dari baterai ini. Jadi setelah dikuras, kita tahu patokannya ini, angka-angkanya. Kemudian setelah itu saya isi atau saya charger, dan saya ukur juga untuk energinya serta kapasitas chargernya. Nanti kita bandingkan hasilnya, dan itulah hasil efisiensi dari sel baterai ini. Semakin tinggi perbedaan antara energi atau kapasitas, semakin rendah nilai efisiensi selnya. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk proses pengisian baterai lithium iron phosphate dengan menggunakan power supply switching, dan nanti akan saya ukur energinya yang digunakan untuk mengisi dari baterai pak ini. Sekarang saya sambung-sambungkan dulu. Kemudian saya reset semua data-data yang ada di sini supaya nol semua. Untuk angka-angkanya sudah nol semua. Sekarang saya nyalakan power supply-nya. Oke, untuk pengisiannya di level 13,1 ampere atau sekitar 150 watt. Nanti kita ukur sampai selesai pengisian, kita lihat kapasitas energi yang digunakan untuk mengisi baterai ini. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai diisi. Ini indikasinya arus sudah mulai menurun. Ini hanya 5 watt saja. Sekarang posisi voltase baterai sudah di 14,5. Ini artinya sudah cukup tinggi state of charge-nya. Jadi di sini akan saya sudahi untuk proses pengisiannya. Untuk proses pengisian didapatkan sekitar 50,4 ampere untuk kapasitasnya. Energinya 681 watt hour. Jadi setelah diisi dengan arus 13 ampere, 4 jam 4 menit sudah full seperti ini. Nilai ini nantinya sebagai patokan untuk menilai efisiensi sel dari baterai lithium iron phosphate ini. Sekarang saya cek dulu untuk voltase di tiap baterai. Di sel pertama 3,62, sel kedua 3,62, 359, sel keempat 3,61. Untuk totalnya di sini 14,45 volt. Oke, jadi demikian teman-teman untuk video kali ini. Saya sudah menguji baterai ini sekali untuk proses charging, kemudian discharging untuk melihat kapasitas realnya didapatkan 50 ampere, kemudian diisi lagi didapatkan juga kapasitas 50 ampere. Jadi memang untuk lithium cell yang baru, lithium iron phosphate ini efisiensinya cukup tinggi ya. Jadi seperti itu hasilnya. Dan nanti
Mungkin rencananya akan saya uji untuk per selnya. Jadi nanti akan dilepas dulu busbarnya, kemudian akan saya uji kapasitas dari tiap-tiap sel ini. Kira-kira ada beda berapa ampere dari tiap-tiap sel yang ada di baterai pak ini. Demikian video kali ini, semoga informasi yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan mencoba atau yang baru mengetahui tentang baterai lithium iron phosphate. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.